Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. But if I fall, I will get up again. I will get up again. Stronger than I ever been. I can see everything clearer. Trying to fly 'cause I'm light as a feather. But I get high, I get low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. But if I fall, I will get up again. Stronger than I am. Selamat siang Bapak Ibu serta para siswa. Kita akan mulai kebaktian pada siang hari ini dengan tema kasih yang memerdekakan. Diambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 8 sampai 12. Dipersilakan untuk mempersiapkan dengan saat teduh secara pribadi. Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Kemerdekaan Indonesia adalah milik kita. Dan itu semua adalah hasil perjuangan pahlawan yang kita nikmati saat ini. Kasih para pejuang yang telah memerdekakan kita. Kita tidak dibiarkan terus-menerus terjajah. Namun kita diberkati, yaitu melalui terlepas dari penjajahan. Itu semua juga tak lepas dari peran Tuhan dalam menyertai perjuangan mereka. Marilah kita bersyukur kepadanya. Penuhi setiap hati dengan janji-Mu dan kasih sayang-Mu. Biar negeri kami bersatu. Tunjukkanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kasih-Mu.
selamanya. Bagi bangsa Indonesia, kemurahan-Mu tercurah. Berjayalah selamanya. Bagi-Mu Tuhan, bangsa Indonesia. Terangi langkah kami, penuhi setiap hati dengan janji-Mu dan kasih sayang-Mu. Biar negeri kami bersatu. Tunjukkanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kasih-Mu. Kami berdoa untuk Indonesia, biar kemuliaan-Mu bertahta selamanya. Bagi bangsa Indonesia, kemurahan-Mu tercurah. Berjayalah selamanya. Bagi-Mu Tuhan, bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, kemurahan-Mu tercurah. Berjayalah selamanya. Bagi-Mu Tuhan, bangsa Indonesia. Bapak, Ibu, serta para siswa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama merefleksikan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita merenungkan, mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di akhir minggu ini kami juga bersyukur kalau kami boleh beribadah bersama-sama. Oleh karena itu ya Bapa, pada saat ini kami mau menyerahkan diri kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan atau merefleksikan firman Tuhan yang akan dibacakan bersama-sama. Oleh karena itu Bapa, tolonglah setiap kami untuk dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membacakan yaitu dari Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai 7 yang berbunyi demikian. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung, sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu?
Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat Bagiku. Bacaan kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 8 sampai 12. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani,
baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Anak-anakku sekalian, setiap kita tidak bisa hidup sendirian. Kita membutuhkan orang lain dalam perjalanan kehidupan kita. Itulah sebabnya kita disebut sebagai makhluk sosial. Menjadi makhluk sosial itu berarti bukan hidup tentang aku, tetapi hidup yang terikat antara aku dan kamu yang menjadi satu. Sama seperti yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka mewujud nyatakan diri mereka dalam kasih yang menyatu. Meski perjuangan para pahlawan untuk masuk dalam kemerdekaan bukanlah hal yang mudah. Namun, itu semua tidak mematahkan semangat mereka. Mereka tetap berjuang hingga akhir untuk mewujud nyatakan kemerdekaan itu bagi seluruh rakyat, termasuk kita yang ada di sini. Itu semua terbukti dalam kemerdekaan yang kita nikmati sampai hari ini. Kalau saja mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri, mungkin mereka tidak mau berlelah-lelah mengeluarkan tenaga dan waktu untuk kemerdekaan Indonesia. Kasih memiliki peran yang penting dalam kemerdekaan. Kasih juga yang memberi semangat bagi mereka untuk mau memperjuangkan kemerdekaan hingga akhir. Kasih yang mereka dahulu perbuat terus-menerus menjadi nyata hingga masa kini. Kasih membuat mereka menjadi pahlawan yang sungguh berjasa pada kehidupan Indonesia zaman ini. Lalu, bagaimana dengan kasih itu sendiri bagi kita? Masihkah kita melakukan kasih itu sampai hari ini? Atau justru kita hanya menjadi status yang indah untuk diperbincangkan? Tulisan di dalam 1 Petrus 4 ayat 8-12 adalah tulisan yang mengingatkan makna kasih di dalam hidup kita, diajak untuk tidak menuntut orang lain, tetapi saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Tidak berbuat jahat dan menjatuhkan, tetapi saling membangun dan saling menguatkan. Kekuatan kebersamaan itu menjadi nilai hidup yang begitu besar. Kasih kita terbukti di dalam perkataan sehari-hari. Perkataan yang membangun, ataukah perkataan yang menjatuhkan? Karena dengan kata-kata yang kita nyatakan, bisa saja memberkati, tetapi juga bisa saja melukai. Menjaga perkataan akan membuat kita menjadi pejuang yang penuh kasih. Perjuangan mengalahkan ego dengan mengatakan yang baik, benar, serta memuliakan Tuhan. Sebelum kita berkata-kata, sebaiknya yang perlu kita lakukan adalah pikirkan baik-baik, baik buruknya perkataan kita. Berusahalah tidak berkata kasar
penuh dengan kata-kata yang memerdekakan. Memang ada kalanya tidak mudah untuk melakukan itu semua. Kita diperhadapkan dengan ego yang kuat untuk merasa benar. Namun itulah perjuangan kita untuk menghadirkan kasih yang memerdekakan. Kasih Tuhan yang akan menolong kita menjadi orang yang penuh kasih. Kasih Tuhan yang akan memandang kita, sebab mata Tuhan akan tertuju kepada orang benar, dan telinganya yang terus mendengar atas setiap teriak kita untuk meminta tolong. Oleh sebab itu, mari kita menjadi pribadi yang memberikan kasih yang memerdekakan. Kasih yang membuat orang lain bersuka cita, bahagia, dan terberkati. Kasih yang akan mengubah hati yang sedih dan marah menjadi tersenyum, dimulai dari perkataan kita. Kiranya kasih Tuhan mengiringi setiap perkataan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu pada hari ini yang Tuhan anugerahkan buat kami. Tuhan mengajar kepada kami untuk kami belajar untuk mengasihi orang lain, tidak hanya mementingkan ego pribadi kami. Kami bersyukur untuk para pahlawan yang telah rela berjuang untuk kemerdekaan bangsa kami, sehingga kami dapat menikmati kemerdekaan pada saat ini. Tuhan, kami terus memohon uluran tangan Tuhan buat kami semua, anak-anak-Mu yang masih di dalam proses belajar dari rumah. Kami terus memohon kiranya Tuhan memberikan ketekunan, kesungguhan, dan kerajinan di dalam mereka mengikuti selama pembelajaran dari rumah ini. Kiranya Tuhan terus juga memimpin mereka agar mereka juga terus mau belajar untuk berbagi kasih buat sesama, untuk bertutur kata yang baik, untuk bersikap yang baik, agar setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami itu adalah kata-kata yang menjadi berkat bagi orang lain dan dapat memotivasi ataupun membuat senang bagi sesama kami. Tuhan, kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tanpa-Mu kami tidak mampu. Secara ego itu susah Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya apabila Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun, maka semua itu dapat kami lakukan dengan baik. Bapa di surga, kalau sampai saat ini kami masih hidup di dalam masa pandemi COVID-19, kami terus memohon berkat Tuhan untuk para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden sampai para pemimpin yang tingkat bawah. Kiranya Tuhan terus berkati setiap kebijakan yang mereka ambil. Kalau sampai saat ini masih berlangsung kegiatan vaksin untuk bangsa kami, kiranya Tuhan terus berkati kegiatan ini agar proses vaksin ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami menyerahkan untuk masyarakat yang masih kurang kooperatif di dalam menjalankan apa yang dilakukan oleh pemerintah kami. Kiranya Tuhan berikan mereka kesadaran agar mereka boleh saling membantu, saling menerima,
dan mereka kooperatif atas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, sehingga bangsa kami akan segera keluar dari kesulitan dan wabah corona ini. Terima kasih ya Bapa, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, agar kami layak hadir di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku aku membimbingmu, kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu, kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Setiap kita pasti memiliki harapan dalam hidup ini. Biarlah pengharapan kita juga yang bersumber dari Allah, yang memampukan kita menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dengan penuh sukacita. Amin. Ibadah pada siang hari ini telah selesai. Terima kasih untuk rekan-rekan guru dan para siswa yang sudah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Selamat melanjutkan aktivitas yang lain. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.